Pasca gencatan bersyarat di Gaza, dunia bertanya, siapa yang berani turun menjaga perdamaian? Dan siapa yang justru menolak terlibat? Rencana pembentukan pasukan internasional muncul dari proposal Amerika Serikat pada akhir September tahun 2025. Tujuannya, menciptakan pasukan multinasional untuk menstabilkan Gaza setelah lebih dari 1 tahun konflik berkepanjangan. Tetapi sejak awal menegaskan tidak akan menurunkan pasukan tempur di wilayah Gaza. Amerika hanya bersedia menyiapkan pusat koordinasi sipil militer dan pasukan pengawas non-tempur. Keputusan itu segera diikuti oleh langkah Israel yang menolak keterlibatan beberapa negara dalam pasukan stabilisasi. Salah satu yang langsung ditolak oleh Israel adalah Turki. Meskipun Ankara sempat menawarkan bantuan pasukan penjaga perdamaian, Israel menilai posisi Turki tidak netral karena sikap keras Presiden Erdogan terhadap serangan ke Gaza. Sementara itu, negara-negara Arab menanggapi tawaran dengan sangat hati-hati. Yordania menjadi salah satu yang pertama menolak keterlibatan pasukan asing bersenjata di Gaza. Dalam pernyataannya di Amman, Raja Abdullah menyebut pasukan bersenjata asing hanya akan memperburuk ketegangan. Arab Saudi dan Qatar juga menolak ikut dalam operasi militer, memilih fokus pada bantuan kemanusiaan dan diplomasi. Mesir, negara berbatasan langsung dengan Gaza, menegaskan hanya akan berperan dalam pengawasan perbatasan dan distribusi logistik. Sementara Indonesia dan Malaysia menyatakan siap mendukung upaya perdamaian, namun dalam bentuk non-tempur hingga akhir Oktober tahun 2025. Belum ada satupun negara yang secara resmi menyatakan kesediaan mengirim pasukan tempur ke Gaza. Mencoba mencari alternatif melalui pasukan koalisi non-PBB. Namun ide ini ditolak banyak negara Arab. Alasannya sederhana. Tanpa mandat resmi PBB, pasukan itu bisa dianggap sebagai pendudukan baru. Dalam hukum internasional, pasukan perdamaian harus beroperasi di bawah mandat Dewan Keamanan PBB. Namun hingga kini Dewan Keamanan belum mencapai kesepakatan siapa yang akan memimpin misi Gaza. Israel mengajukan syarat ketat. Hanya negara yang diakui bersahabat boleh masuk ke Gaza. Kebijakan itu otomatis menyingkirkan Iran, Turki, dan Lebanon dari daftar calon peserta, sementara Amerika Serikat menempatkan sekitar 200 personel non-tempur di kawasan untuk mendukung koordinasi logistik. Personel itu bertugas memantau situasi dan membantu alur bantuan kemanusiaan ke Gaza. Mesir dan Yordania menjadi 2 negara yang paling aktif menyalurkan logistik dan evakuasi korban. Negara Teluk seperti UEA dan Qatar lebih fokus pada pendanaan rekonstruksi rumah sakit dan sekolah. Turki tetap bersikeras hanya akan mengirim pasukan jika misi itu berada di bawah bendera PBB. Israel menolak syarat itu karena menilai Turki punya keberpihakan politik terhadap Hamas. Di sisi lain, Hamas menilai kehadiran pasukan asing bisa dijadikan alasan Israel menunda penarikan total. Situasi ini membuat semua pihak berhati-hati. Satu langkah salah bisa memicu konflik baru. Hingga kini, satu-satunya kekuatan yang benar-benar aktif adalah lembaga kemanusiaan di lapangan. Laporan PBB mencatat lebih dari 2 juta warga Gaza masih bergantung penuh pada bantuan kemanusiaan. Amerika tetap bersikeras. Perannya cukup sebagai koordinator, bukan penjaga wilayah. Analis internasional menilai, SRK khawatir keterlibatan langsung bisa memicu benturan dengan kelompok bersenjata lokal. Sementara Israel bersikeras tidak akan menyerahkan kendali keamanan Gaza sepenuhnya ke pihak luar. Perdebatan ini menciptakan kebuntuan diplomatik. Tidak ada konsensus tentang siapa yang berhak menjaga Gaza. Gencatan senjata memang berjalan, tapi tanpa pasukan penjaga, perdamaian masih rapuh. Hingga kini, IS masih berupaya mencari mitra dari negara-negara Asia dan Eropa untuk bergabung dalam misi. Namun, negara-negara Eropa seperti Jerman dan Prancis juga belum memberikan komitmen militer. Uni Eropa lebih memilih peran dalam rekonstruksi dan bantuan ekonomi pasca perang. Artinya, hingga kini belum ada satupun pasukan perdamaian dunia yang benar-benar siap masuk ke Gaza. Bagi warga Gaza,
Yang penting bukan bendera siapa yang datang, tapi kapan mereka bisa hidup tanpa takut bom berikutnya. Pertanyaan yang tersisa bagi dunia, apakah perdamaian bisa dijaga tanpa kehadiran penjaga perdamaian? Sementara itu, Dewan Keamanan PBB masih membahas draft mandat misi Gaza hingga awal November tahun 2025. Beberapa negara mendukung mandat penuh, lainnya khawatir akan benturan dengan kepentingan Israel. Sampai kini, belum ada kesepakatan siapa yang akan memimpin misi jika disetujui. PBB membutuhkan minimal 15 negara peserta sebelum misi penjaga perdamaian bisa dijalankan. Tetapi banyak negara menolak karena risiko keamanan di Gaza masih sangat tinggi. Badan Intelijen Dunia melaporkan masih ada kelompok bersenjata aktif di selatan dan utara Gaza. Dengan kondisi itu, pasukan perdamaian bisa menjadi target baru bila masuk tanpa persetujuan semua pihak. Skenario paling realistis saat ini adalah pasukan pengamat regional di bawah supervisi Mesir dan PBB. Model serupa pernah digunakan di Lebanon Selatan setelah Perang 2006 melalui UNIFIL. Namun, pembentukan misi baru butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun. Waktu yang terlalu lama bagi Gaza yang kini berjuang dalam kehancuran. Laporan PBB terakhir menyebut lebih dari 70% infrastruktur Gaza hancur total. Tanpa kehadiran pasukan penjaga perdamaian, keamanan sepenuhnya bergantung pada kesepakatan gencatan senjata. Namun, di lapangan, pelanggaran kecil gencatan masih sering terjadi. Situasi ini membuat banyak warga sipil memilih tetap mengungsi meski perang dinyatakan berhenti. Bagi mereka, kedamaian belum berarti pulang. Kedamaian adalah saat tidak lagi mendengar pesawat di atas kepala. Pertanyaan besar masih menggantung. Siapa yang akhirnya akan menjaga perdamaian di Gaza? Subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru.